Bandar Malaka, seperti yang kita tahu bersama, menjadi salah satu bandar yang ramai dan besar sejak masa Kesultanan Melayu Melaka, Portugis, hingga Belanda. Akan tetapi, apakah teman-teman tahu apa arti nama dari Malaka itu sendiri? Jika teman-teman ingin mengetahuinya, yuk kita ikuti video berikut ini. Malaka sendiri dibangun sekitar abad ke-14. Sekitar abad ke-15. Akhir abad ke-14, awal abad ke-15. Dan ini masih diperdebatkan oleh baik para sejarawan di Nusantara maupun sejarawan di Malaysia. Karena banyak yang mengira Malaka itu eksis pada abad ke-13, 1294, kata sejarawan ofisial dari Malaysia. Tapi ada yang bilang bahwa yang membangun Malaka itu adalah Parameswara, seorang pangeran Palembang yang kemudian mau memberontak ke Majapahit dan kemudian diserang oleh Majapahit dan kemudian pindah ke Tumasik dan akhirnya kemudian melarikan diri ke suatu muara sungai yang kita kenal sekarang dengan Muar dekat Johor Bahru sekarang. Ketika dia sedang asik duduk-duduk melihat pemandangan yang tidak indah karena berada dalam pengungsian, sedang dalam pelarian, dia bersandar di pohon. Nah, pohon itu yang kemudian menginspirasi nama Malaka. Kira-kira pada waktu itu ketika Parameswara, pangeran yang kabur itu sedang bersandar di pohon, dia melihat ada seekor kancil yang dikejar-kejar oleh anjingnya, anjing si Parameswara itu. Dan menariknya si kancil yang cerdik dan cerdas itu bisa dan mampu untuk mengalahkan anjing dengan sepakan-sepakan mautnya. Dan pada waktu itu Parameswara terkejut. Apakah ini petunjuk bahwa tempat yang dia lihat itu adalah tempat yang bagus? Makanya kemudian ketika dia sedang melihat-lihat, kok saya duduk di pohon loko, atau bahasa Jawanya kemloko. Padahal itu yang kemudian menginspirasi nama Malaka. Karena seperti kita tahu bersama bahwa Parameswara itu seorang penganut Hindu. Jadi dia belum masuk Islam pada waktu itu. Dan dia percaya bahwa ketika dia duduk bersandar di pohon Malaka, itu berarti dia mendapatkan suatu ilham. Akhirnya kemudian dia berupaya untuk menamai dengan nama Malaka yang berasal dari Amalaka. Pohon Malaka ini, kalau misalnya kita baca dalam mitologi Hindu, kita akan tahu bahwa Amala, lebih tepatnya Amala, itu adalah pohon pertama yang tumbuh di dunia, yang kemudian menjadi tempat bersemayamnya citra warna antara Siwa, Wisnu, dan lain sebagainya. Nah, pohon ini yang kemudian selalu dirayakan, terutama di pantai pesisir di Coromandel, di daerah India bagian suku-suku Tamil. Mereka merayakan suatu perayaan yang namanya Amalaka atau Amalaki untuk merayakan tumbuh suburnya pohon pertama. Nah, kemudian hal ini yang membuat kemudian dia menamai pelabuhan, bukan pelabuhan, tapi lebih pada perkampungan nelayan kecil, dikembangkan oleh Parameswara bersama dengan pengikutnya. Dan pada waktu itu pengikutnya bukan orang-orang Palembang, tapi menariknya pengikutnya adalah orang-orang Selat atau orang-orang Bajau. Jadi Parameswara dilihat sebagai pewaris dari Sriwijaya karena dia bermukim di Palembang. Pada waktu itu orang-orang Selat merasa bahwa dia masih menjadi abdi dari Sriwijaya dan akhirnya mengikuti Parameswara. Dan Parameswara kemudian bersama dengan orang-orang Selat itu mendirikan pelabuhan kecil
bernama Melaka. Versi lain disebutkan juga dari sumber-sumber Arab menyebut bahwa mereka menyebut tempat pelabuhan kecil di tengah-tengah Selat Malaka itu sebagai Malakat, yang arti perjumpaan. Perjumpaan antara satu titik dengan titik yang lain. Sehingga sampai sekarang pun selat itu masih menyitir nama Malaka karena melihat kejayaan yang berkembang pesat di abad ke-15. Salah satu karakter utama dari Kesultanan Melaka adalah bagaimana dia lebih mementingkan aspek merkantilisme. Terlepas dari lokasi Malaka yang sangat strategis pada waktu itu, di antara dua benua, bukan dua benua sebenarnya, dua perairan antara Indian Ocean, Java Sea, dan juga South China Sea, akan terlihat bahwa Melaka berhasil kemudian bukan hanya memfasilitasi orang-orang untuk bertemu dan berdagang, tapi memberikan fasilitas maritim. Jadi ketika mereka berdagang, mereka tidak serta-merta dari India, bisa dari Coromandel, atau dari Benggala, atau dari Pegu, atau dari Siam, pengen pergi ke Melaka, itu secara langsung, tapi enggak. David Bassett menyebutkan bahwa pada waktu itu, yang namanya perdagangan masih bersifat dipengaruhi oleh angin muson. Jadi, lebih bersifat country trade antara satu pelabuhan dengan pelabuhan terdekatnya. Sehingga kalau misalnya dari Coromandel ingin ke Malaka, maka tentu saja harus melewati beberapa pelabuhan, termasuk Pasai di ujung Sumatera. Dan itu juga tergantung bertiupnya angin muson. Sehingga kalau misalnya orang-orang dari India ingin ke Cina, agar lebih pendek waktunya dan mengurangi resiko dari kejatuhan misalnya seperti kapal tenggelam, perompakan, dan lain sebagainya, maka tinggallah di Malaka. Jadi mereka tinggal menunggu satu sama lain. Orang India menunggu pasokan dari Cina, demikian pula sebaliknya.